Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Natalia, NIM 2011250058, kelas 3B, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran yang berjudul Intervensi Pendekatan Postmodern untuk Bimbingan Konseling Anak Usia Dini. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bimbingan Konseling, dosen pengampu Bunda Deni Febrini, SAG MPD. A. Pengertian intervensi pendekatan postmodern. Ada program yang bersifat preventif, kuratif, dan promotif untuk membekali dan memanfaatkan kemampuan psikologi individu, kelompok, atau organisasi dalam penyesuaian diri dengan situasi perubahan di lingkungan. Intervensi yang dilakukan antara lain feedback atau umpan balik. Bimbingan dan konseling adalah salah satu bimbingan yang tidak kalah penting dalam dunia pendidikan untuk berperan dalam menjalankan kebijakan pemerintah sebagai amanah dari Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 untuk membangun tenaga kependidikan yang artinya konselor serta dengan tenaga kependidikan lainnya dan memiliki tanggung jawab yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan. Mempertimbangkan kenyataan ini, maka diperlukan adanya penanganan yang dilakukan secara komprehensif dan sistematik. Hal ini disebabkan perubahan yang begitu cepat dalam kehidupan menuntut manusia untuk mempunyai nilai karakter, perhatian terhadap kegiatan PAUD, khususnya pada kelompok jalur non-formal begitu insentif. Karin Filian, seorang konsultan pendidikan anak usia dini dari Bank Dunia, yang mengungkapkan bahwa kegiatan pembelajaran pada pendidikan anak usia dini di Indonesia lebih bersifat akademik, di mana anak-anak lebih banyak duduk di bangku seperti di sekolah dasar. Pendekatan ini menyiratkan bahwa banyak duduk di bangku negeri dari ini masih miskin. Sentuhan pendidikan karakter dan cenderung menonjolkan aspek intelektual. Lebih lanjut, Karin Filian menunjukkan bahwa jarang sekali anak diberi kesempatan bereksplorasi dan melakukan sendiri apa yang diminati. Banyak pendidikan yang kurang memberikan kesempatan kepada anak untuk berpikir, dan pendidikan kurang memberikan kesempatan pada anak untuk mengekspresikan perasaannya dengan menentukan pemecahan masalah sendiri. B. Model bimbingan anak usia dini untuk mengembangkan karakter melalui permainan rasional. Salah satu jenis bimbingan yang dapat membantu meningkatkan nilai karakter anak usia dini adalah bimbingan melalui permainan pada adegan persekolahan. Pada umumnya dan khususnya pada pendidikan anak usia dini atau PAUD, bimbingan konseling di lapangan, padahal bimbingan melalui permainan ini sangat berarti dalam membantu mengembangkan potensi diri anak baik pada saat ini ataupun di masa yang akan datang melalui pola perencanaan yang matang, salah satunya dalam upaya meningkatkan nilai karakter anak usia dini. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, penelitian itu menunjukkan adanya permasalahan yang perlu diperhatikan terkait dengan pengembangan karakter anak usia dini. Di antaranya masih rendahnya nilai-nilai karakter anak pada karakter disiplin berupa nilai yang berkaitan dengan ketertiban dan kecenderungan, kejujuran berupa sikap yang menunjukkan memahami kemampuan diri dan nilai harga diri, tanggung jawab nilai yang terkait dengan kesadaran untuk melakukan dan menanggung segala sesuatu yang kemandirian, yaitu
perilaku yang tidak bergantung pada orang lain. Penilaian ini bertujuan untuk membantu membiasakan anak menentukan, melakukan, dan mengetahui kebutuhan sendiri tanpa bantuan atau dengan bantuan yang seperlunya. C. Pendekatan konseling pada anak usia dini. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam layanan bimbingan menurut Maitreya atau dalam Murrow dan Kottmann 1995 ada 4 yang dapat dirumuskan sebagai suatu pendekatan dalam bimbingan, yaitu 1. Pendekatan krisis, 2. Remedial, 3. Preventif, dan 4. Perkembangan. Dalam pendekatan krisis, layanan bimbingan dilakukan bila mana ditemukan adanya suatu masalah yang krisis yang harus segera ditanggulangi. Dan guru atau pembimbing bertindak membantu anak yang menghadapi masalah tersebut untuk menyelesaikannya. Teknik yang dapat digunakan dalam pendekatan ini adalah teknik-teknik yang secara pasti dapat mengatasi krisis tersebut. Contoh, seorang anak menangis ketika anak bermain di luar kelas karena tangannya berdarah dilempar batu oleh teman sebayanya. Guru atau bimbingan yang menggunakan pendekatan krisis akan meminta anak untuk membicarakan penyelesaian masalah dengan teman yang telah melakukannya. Bahkan mungkin guru dapat pembimbingan yang serta memanggil anak yang telah bersalah tersebut untuk menghadap dan membicarakan penyelesaiannya yang telah dilakukannya. Pendekatan preventif merupakan pendekatan yang mencoba mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan muncul pada anak dan mencegah terjadinya masalah tersebut. Masalah-masalah pada anak taman kanak-kanak dapat berupa perkelahian, pencurian, merusak, menyerang, dan sebagainya. Pendekatan preventif didasarkan pemikiran bahwa jika guru atau bimbingan dapat membentuk anak untuk menyadari bahaya dari berbagai aktivitas itu, maka masalah dapat dihindari sebaiknya. Pendekatan preventif ini dapat dilakukan dengan cara menyampaikan informasi kepada anak tentang akibat dari suatu tindakan tertentu. Dalam contoh kasus di atas, guru yang menggunakan pendekatan preventif akan menjaga anak untuk mendengarkan cerita guru atau bimbingan yang memuat pesan untuk menjaga atau memecahkan terjadinya suatu tindakan yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain, dan belajar untuk bersikap toleransi dan memahami orang lain. Dalam pendekatan remedial, guru atau bimbingan akan memfokuskan bantuannya kepada upaya penyembuhan dan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ditampakkan anak. Tujuan bantuan dari pendekatan ini adalah untuk menghindarkan terjadinya krisis yang mungkin dapat terjadi. Berbagai strategi dapat digunakan untuk membantu anak, seperti mengajarkan kepada anak keterampilan belajar, keterampilan bersosial, dan sejenisnya yang belum dimiliki anak sebelumnya. Guru atau bimbingan yang menggunakan pendekatan remedial untuk contoh kasus di atas akan mengambil tindakan mengajarkan anak keterampilan berdamai, sehingga anak dapat memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah hubungan antara pribadi. Misal, guru atau pembimbing meminta anak yang telah melempar temannya dengan batu untuk meminta maaf atas perbuatannya. Pendekatan perkembangan bertolak dari pemikiran bahwa perkembangan yang sehat akan berlangsung dalam interaksi yang sehat antara anak didik dengan lingkungannya.
Pemikiran ini membawa dua implementasi pokok bagi pelaksanaan bimbingan, yaitu A. Perkembangan adalah tujuan bimbingan. Ini berarti bahwa petugas bimbingan atau guru perlu memiliki kerangka berpikir dan keterampilan yang memadai untuk memahami perkembangan anak didik. Sebagian besar perumusan tujuan dan isi bimbingan. Interaksi yang sehat merupakan iklim lingkungan perkembangan yang harus dilakukan oleh guru. Ini berarti bahwa guru perlu menguasai daya pikir anak, pengetahuan dan keterampilan khusus untuk mengembangkan lingkungan perkembangan sebagai pendukung sistem pelaksanaan bimbingan. Baiklah, itulah penjelasan dari makalah yang berjudul Intervensi Pendekatan Postmodern untuk Bimbingan Konseling Anak Usia Dini. Kalau ada kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.